بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. Alhamdulillah, Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Dengan izin Allah pada kesempatan pagi hari ini Allah kumpulkan kita, Allah pertemukan kita di tempat yang terbaik di muka buminya. Mudah-mudahan kebersamaan kita pada pagi hari ini menjadi amal soleh bagi kita semua. Dan tentu kita berharap kepada Allah, semoga amal soleh yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kaitan dengan tafsir surat Al-Zilzal, ya, tafsir surat Al-Zilzal atau yang sering kita sebut dengan surat Al-Zalzalah, ya, Al-Zalzalah. Nah, jadi di pembahasan yang sebelumnya itu kita sudah membahas kaitan dengan tartib nuzuli dan juga kaitan dengan tartib mushafi, ya. Kenapa Allah turunkan surat Al-Zilzal, ya, secara turunnya surat berbeda dengan secara urutan yang ada di mushaf, ya, yang ada di mushaf. Nah, kita coba review sedikit. Kalau secara tartib mushafi, ya, surat Al-Zilzal ini atau Al-Zalzalah ini itu urutannya ke-99, ya, disimpan oleh Allah setelah surat Al-Bayyinah sebelum surat Al-Adiyat, ya, gitu. Ini secara tartib mushafi. Di surat Al-Bayyinah, ya, di surat Al-Bayyinah itu Allah menjelaskan tentang ada dua kelompok manusia, yaitu orang-orang yang kafir dan juga orang yang beriman serta balasannya. Sedangkan di surat Al-Zalzalah itu Allah menjelaskan tentang kebaikan dan keburukan, ya. Jadi di surat Al-Bayyinah itu Allah menggambarkan kepada kita tentang dua golongan. Ada golongan orang-orang yang kafir dan juga golongan orang-orang yang beriman. Itu di surat Al-Bayyinah. Maka kemudian di dalam surat Al-Zalzalah atau Al-Zilzal itu ada kebaikan dan keburukan, ya. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan dulu Bapak Ibu, ya. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ada kebaikan, ada keburukan. Artinya apa? Artinya orang-orang yang beriman itu maka mereka senantiasa berada dalam khairan, mereka senantiasa dalam kebaikan. Dan orang-orang yang tidak beriman atau orang-orang yang kafir itu mereka berada dalam syarrun, dalam keburukan, ya. Nah, jadi seharusnya orang-orang yang beriman itu mereka senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan. Sebagaimana yang pernah saya sampaikan Bapak Ibu semua, bahwa ibadah yang kita lakukan ini sebetulnya itu harus melahirkan sesuatu, ya. Jadi ibadah, apalagi ibadah yang sifatnya individual, ya, individual, pribadi begitu, ini harus melahirkan kebaikan-kebaikan sosial, ya. Jadi orang yang dia rajin sholatnya, maka tentu dia pun akan rajin bagaimana menjaga lisannya dari membicarakan keburukan orang lain, ya. Kan ketika kita sholat Bapak Ibu, jangankan hal-hal yang diharamkan, kalau kita sedang sholat yang halal saja jadi
haram. Ya. Kan makanya ketika kita sholat dimulai dengan takbiratul ihram. Jadi ihram ya, masuki hal-hal yang haram. Makan itu kan halal, boleh. Tapi ketika sedang sholat haram, nggak boleh kita makan. Ya, gitu. Kumaha lamun anu nyelap? Boleh dimakan? Ya. Tidak boleh, Bu. Ya. Dosa, bukan dosa, batal. Ya. Jadi walaupun teu sapira gitu ya. Ya, teu sapira tetap batal. Ya, gitu. Nah, berbicara itu hal yang boleh. Ya, bicara itu boleh. Tapi ketika sedang sholat tidak boleh. Ya. Sedang sholat ada orang yang bersin haji, kemudian dia bilang alhamdulillah, ku ibu tadi jawab yarhamukallah. Ya, itu nggak boleh. Ya, walaupun bahasa Arab gitu ya, itu bahasa Arab, tapi tidak diperkenankan. Kenapa? Karena yang diperkenankan itu adalah bacaan-bacaan yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Ya. Nah, artinya ketika orang mengerjakan sholat, kesolehan individunya dia bangun, maka ketika selesai sholat, kesolehan sosialnya pun terbangun gitu. Ya. Jadi ketika sholat dia mampu menjaga hal-hal yang tadinya halal tapi dilarang tidak dia kerjakan. Ya. Apalagi ketika dia di luar sholat, maka yang haram akan dia tahan, tidak akan dia lakukan gitu. Ya. Makanan yang haram tidak akan dia makan. Ya. Nah ini Bapak Ibu sekalian. Jadi orang yang beriman itu harus senantiasa hadir dalam dirinya al-khair, itu kebaikan, ya, kebaikan. Baik, Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Di surat Al-Zalzalah itu kita tergambar di dalam surat itu bahwa setiap perbuatan itu akan membawa efek bagi orang itu. Kalau kebaikan, maka tentu akan membawa pahala bagi orang itu, dan kalau keburukan tentu akan mendapatkan siksa bagi orang itu. Ya, tapi kemudian muncul sebuah pertanyaan, apakah seseorang masuk surga itu karena amalnya? Bapak Ibu, insya Allah lah ya. Insya Allah, jika nanti Allah takdirkan Bapak Ibu masuk surga karena amal Bapak Ibu bukan? Bukan. Terus karena apa? Karena rahmat Allah. Ya, berarti kalau begitu kita tidak usah beramal. Ya. Nah, ini hadis yang masyhur ya, hadis yang populer dalam riwayat Imam Muslim. An Jabirin qala, dari Jabir ia berkata, sami'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu, beliau bersabda, la yudkhilu ahada minkum amaluhu al jannah. Tidak seorang pun dari kalian yang dimasukkan surga oleh amalnya. Wala yujiruhu minan nar, dan tidak juga diselamatkan dari neraka karena amalnya. Illa birahmatin minallah. Ya, wala ana, tidak juga aku, illa birahmatin minallah, kecuali karena rahmat dari Allah. Ya. Jadi begini, di surat yang sedang kita bahas, ya, terkait dengan kebaikan dan keburukan, ya, terkesan bahwa kita ini mendapatkan surga itu karena amal kita, ya, karena kita mengerjakan amal, sehingga nanti ketika orang mengerjakan amalnya banyak, maka dia akan masuk surga. Tapi kalau amal keburukannya yang banyak, neraka. Tapi dalam hadis ini, seseorang tidak masuk surga karena amalnya, tapi karena rahmat Allah. Ya. Dan di dalam surat As-Sajdah ayat 19 Allah juga menjelaskan, falahum jannatul ma'wa nuzulam bima kanu ya'malun. Coba Bapak Ibu lihat, ya. Falahum, maka bagi mereka, jannatul ma'wa, surga tempat kediamannya, nuzulam bima kanu ya'malun,
sebagai pahala terhadap apa yang telah mereka amalkan. Nah, ya. Di hadis tadi ya terkesan bahwa seseorang itu masuk surga bukan karena amalnya, tapi karena rahmat Allah. Tapi di ayat-ayat di dalam Al-Qur'an itu tersebar ayat-ayat, termasuk salah satunya di surat As-Sajdah ayat 19, bahwa Allah memasukkan orang itu ke dalam surga bima kanu ya'malun, disebabkan amalnya. Jadi kumaha Bapak Ibu? Ya, gitu. Nah, untuk menghilangkan kebingungan, ya, untuk menghilangkan kebingungan. Jadi kalau misalkan, kalau begitu masuk surga bukan karena amal, karena rahmat. Ya sudah, kalau gitu tidak usah. Ya, itu kudu beramal, naon capek-capek beramal gitu kan? Ya, sebagaimana dalam hadis Nabi SAW riwayat Imam Muslim, ketika Nabi selesai mengantarkan jenazah, kemudian Nabi duduk-duduk di sekitar pemakaman, ya, duduk ya di sekitar pemakaman dengan para sahabat. Kemudian Nabi SAW menyampaikan, ma minkum min ahadin, tidak ada seorang pun di antara kalian, ma min nafsin manfusatin, tidak ada satu jiwa pun di antara kalian, illa kutiba maq'aduhu minan nari wal jannah, kecuali sudah ditetapkan surga dan nerakanya. Ya. Jadi Nabi menyampaikan tidak ada seorang pun di antara kalian, tidak ada satu jiwa pun di antara kalian, kecuali Allah sudah menetapkan surga dan neraka. Kalau Allah sudah menetapkan surga dan nerakanya bagi seseorang, perlu beramal tidak Bu? Ya. Kalau logikanya bahwa setiap orang sudah Allah tetapkan surga dan nerakanya, untuk apa kita beramal? Betul tidak? Iya. Orang ini sudah Allah tetapkan, misalkan si fulan, ya, sebut saja ya, Pak Budi lah, tunggu Pak Budi lah. Ayah Pak Budi ya soalnya, ya. Gitu. Yang tidak ada di sini siapa namanya? Ucok. Ya. Ada Ucok di sini? Tidak ada. Nah, sebut saja misalkan Ucok. Ucok ini sudah ditetapkan oleh Allah sebagai ahli neraka. Ya. Puluhan tahun dia berbuat kebaikan, puluhan tahun dia berbuat amal soleh, ujungnya kemana? Neraka. Ya. Berbeda dengan si A. Si A sudah Allah tetapkan dia sebagai ahli surga. Ya, ketika Allah sudah menetapkan sebagai ahli surga, puluhan tahun dia berbuat dosa, puluhan tahun dia berbuat maksiat, ujungnya apa? Nah, jadi perlu beramal tidak Pak? Ya. Nah, pola pikir seperti ini juga terbayang oleh para sahabat pada saat itu. Para sahabat yang mendengarkan sabda Nabi kemudian menyampaikan, ya Rasulullah, afala natakilu ala kitabina wa nada'ul amal. Ya Rasulullah, kalau begitu kita tawakal saja, kita pasrah saja dengan ketetapan Allah. Wa nada'ul amal, dan kita tinggalkan amal. Ya, kumaha Allah we. Ya. Cek Allah jadi ahli surganya, alhamdulillah. Jadi ahli neraka, ya nasib. Ya, gitu. Sampai pola pikir para sahabat pada saat itu, mereka berpikir ya sudah kalau begitu kita tinggalkan amal saja, pasrah dengan ketetapan Allah. Nah, ya. Nah, tapi pola pikir para sahabat pada saat itu kemudian diluruskan oleh Rasulullah SAW. Bukan begitu. Bukan berarti bahwa seseorang masuk surga karena rahmatnya, tekudu amal, bukan. Ya, seseorang sudah Allah tetapkan surga dan nerakanya, itu bukan berarti si A ke surga, si B ke neraka. Kumaha Allah, tidak begitu. Ya, artinya apa? Ini saya baca dalam syarahnya Bapak Ibu sekalian.
bahwa Allah sudah tetapkan surga dan nerakanya karena setiap orang sudah Allah berikan kafling. Ya, jadi Bapak Ibu sudah disiapkan oleh Allah kaflingnya. Ada kafling di surga, ada kafling di neraka. Bari nyandak nu mana? Nah, ketika Bapak Ibu ngambil kafling di surga, kafling yang di neraka dikasahakeun. ya gitu. Nah, tinggal kita mau ngambil kafling yang mana? Sok nih Allah sudah menetapkan ini surga, ini neraka. Sok mau ngambil kafling yang mana? Ya. Saya mau ngambil kafling yang di surga. Jadilah dia menjadi orang-orang yang dimudahkan oleh Allah untuk mengerjakan amalan-amalan di surga. Makanya nanti di ujung hadisnya Nabi menyampaikan fayuyassaruna li'amali ahli sa'adah. Ketika Bapak Ibu mengambil kafling surga, fayuyassaruna, maka mereka akan dimudahkan oleh Allah li'amali ahli sa'adah, untuk mengerjakan amalan-amalan ahli surga. Tapi kalau orang itu ngambilnya kafling neraka, gitu ya, maka fayuyassaruna li'amali ahli syaqawah, orang itu akan dimudahkan oleh Allah untuk mengerjakan amalan-amalan pinarakaun. Ya. Bapak Ibu, lebih mudah mana? Mengerjakan amalan pi surgaeun atau pi narakaeun? Yakin? Ya. Insyaallah. Ya, insyaallah. Nah, jadi mudah-mudahan hadirnya Bapak Ibu subuh hari ini, ya, di pagi hari ini adalah sebagai bentuk kemudahan yang Allah berikan kepada kita karena kita sedang memilih kafling di surga. Ya. Kenapa? Dalam hadis yang lain Nabi menyampaikan, kullu ummati yadkhulunal jannah, semua umatku akan masuk surga. Ya. Illa man aba, kecuali yang tidak mau. Acungkan tangan yang tidak mau. Ya. Nggak ada orang yang tidak mau, semua juga mau. Tapi kemudian Nabi menyampaikan, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani dakhalan nar. Siapa yang taat kepadaku maka dia akan masuk surga, dan siapa yang bermaksiat kepadaku maka dia akan masuk neraka. Ya. Nah, apakah kita termasuk orang yang sami'na wa ata'na atau sami'na wa asaina? Ya. Kalau kita menjadi orang yang sami'na wa ata'na, insyaallah di surgaeun. Tapi kalau sami'na wa asaina, di neraka. Begitu, ya. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Nah, sedikit pandangan dari Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam perkara ini. Kata beliau, pertama, taufik untuk melakukan amal ibadah merupakan bentuk rahmat dari Allah. Ya. Bapak Ibu, pagi hari ini datang ke Masjid Baitul Muttaqin ini karena dorongan Bapak Ibu atau rahmat dari Allah? Nah, begitu. Ya, ini kata Ibnu Hajar Al-Asqalani. Hadirnya kita pagi hari ini bukan semata-mata karena diri kita. Ya, karena diri saya, udah saya mah soleh atuh. Tidak begitu. Tapi apa? Tapi karena rahmat dari Allah. Ya, jadi kalau orang merasakan, orang meyakini bahwa ketika dia mengerjakan amal soleh itu karena rahmat dari Allah, maka tidak akan muncul rasa ujub dalam dirinya. Ibu sehari baca Quran berapa juz, Bu? 2 juz. Masya Allah, tabarakallah. Ya. Ibu 2 juz, Bapak Ibu. Ya, hari bapak-bapak sabar juz? Ya. Itu, ya. Ini luar biasa, ibu 2 juz. Ya. Gitu. Nah, ketika ibu dalam sehari bisa baca Quran 2 juz, itu bukan semata-mata karena diri ibu, bukan. Ya. Ibu naros kata tanggi teh, ce dinten ayeuna ngawas tos sabaraha juz? Abdi mah nembe salembar. Alhamdulillah abdi mah tos 2 juz sadinten teh. Ya. Ada rasa ujub. Hati-hati Bapak Ibu. Ingat, ketika kita bisa mengerjakan amal soleh bukan semata-mata karena diri kita, tapi
rahmatum minallah. Ini adalah rahmat dari Allah, ya, rahmat dari Allah. Jadi hadirnya kita pagi hari ini adalah rahmat dari Allah, kasih sayang Allah kepada kita sehingga kita bisa hadir pada pagi hari ini. Ini kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya. Kemudian Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan, seorang hamba berhak mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala apabila apa? Apabila ia sudah melakukan ketaatan. Ya. Ada enggak orang tiba-tiba dapat rahmat aja dari Allah padahal sehari-harinya maksiat? Nah. Ya. Kalau kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, seseorang itu akan mendapatkan rahmat dari Allah karena apa? Dia sudah melakukan ketaatan. Ya. Jadi ketaatan dia kepada Allah itulah yang menghadirkan rahmat Allah. Kemudian yang ketiga, kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, inti masuk surga itu karena rahmat Allah. Akan tetapi nikmat di dalamnya akan berbeda-beda sesuai dengan kadar amal yang dimiliki oleh seseorang. Sok Bapak Ibu yang hadir pagi hari ini, surganya surga yang mana? Yakin surga Firdaus? Ya. Ya, yang mudah-mudahan kita semua kumpul di surga Firdaus. Ya. Ya. Tapi mungkin nanti ada yang level surganya beda-beda Bapak Ibu. Ya. Ada yang surganya Firdaus, ada yang di bawahnya begitu ya. Ada yang di bawahnya lagi. Jadi beda-beda levelnya. Tergantung apa? Kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, tergantung kadar amalnya. Ya. So, pagi hari ini yang hadir sekarang kan beda-beda. Ada yang hari ini bangunnya jam 2 malam, tahajud, ya. Baca Quran, zikir, kan begitu. Ada juga yang bangunnya menjelang subuh, ya, tahajud ke bagian, baca Quran tidak sempat. Tapi masuk surga tidak? Masuk surga, tapi kan beda levelnya, ya, beda levelnya. Nah, jadi kata Ibnu Hajar, inti masuk surga itu karena rahmat dari Allah. Sedangkan amal itu untuk apa? Untuk kadar ini nikmatnya sejauh apa gitu. Ya. Semakin banyak amalnya, semakin tinggi level amalnya, maka semakin besar nikmat yang akan dia dapatkan. Ya. Ibu sedekah 2.000 dengan sedekah 100.000, level surganya beda tuh. Oh, beda. Ya, gitu. Pilih yang mana, Bu? Yang 100 atau yang level 2.000? Ya. Nah, itu silahkan dijawab sendiri ya Bapak Ibu. Nih, kita ingin masuk surga mau level yang mana nih? Level 100.000 atau level 2.000 kemeh gitu. Ya, insyaallah ya. Nah, itu Bapak Ibu sekalian. Nah, sekarang kita bahas asbabun nuzul terkait dengan surat Al-Zilzal. Kanal kufaru yas'aluna katsiran 'anis sa'ah wa yaumil hisab. Orang-orang kafir mereka banyak bertanya tentang hari kiamat dan hari penghisaban. Jadi nanya, iraha kiamat teh, ya, kapan hari penghisaban itu? Ya, sebagaimana di dalam surat Al-Qiyamah, ayyana yaumul qiyamah, ya, kapankah terjadinya hari kiamat itu. Kemudian juga di surat Al-Mulk, ya, mata hadzal wa'du in kuntum shodiqin. Banyak ayat-ayat di dalam Al-Qur'an, ya, kaitan dengan pertanyaan orang-orang kafir, ya, kaitan dengan kapan sih terjadinya hari kiamat. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu berkaitan dengan kapan terjadinya hari kiamat, maka kemudian Allah jawab dengan menurunkan surat Al-Zalzalah, ya, idza zulzilatil ardu zilzalah. Nanti kita akan bahas riwayat yang berkaitan dengan surat ini, ya. Ini beberapa riwayat yang terkait dengan surat Al-Zilzal atau surat Al-Zalzalah.
Ini ada dalam ini hadisnya hasan ya. An Anas bin Malikin, dari Anas bin Malik, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah SAW qala, beliau bersabda, li rajulin min ashabihi, kepada seseorang di kalangan para sahabatnya. Jadi Nabi sedang berkumpul dengan para sahabat, kemudian Nabi bertanya kepada seseorang di kalangan para sahabat, kata Nabi, hal tazawwajta ya fulan, kamu sudah nikah belum? Itu pertanyaan Nabi. Ya, kamu sudah nikah belum? Gitu. Ya, makanya saya kalau kumpul dengan teman-teman pemuda, saya sering nanya, ya, iraha rek nikah teh. Ya, sama seperti Nabi. Nabi bertanya, hal tazawwajta ya fulan, kamu sudah nikah belum? Qala, orang itu menjawab, la, belum ya Rasulullah. Wallahi ya Rasulullah, wala indi ma atazawwaju bih. Kata orang ini, ya Rasulullah, saya belum nikah, nah saya mah tegaduh nanaon. Ya, saya mah tidak punya apa-apa untuk bisa menikah. Ya, jadi orang ini nggak punya apa-apa untuk bisa menikah. Qala, kemudian Nabi menjawab, alaisa ma'aka qul huwallahu ahad. Kata Nabi, bukankah kamu hafal qul huwallahu ahad? Qala, orang itu menjawab, bala, hafal ya Rasulullah. Qala, Nabi menjawab, thuluthul Quran. Al-Ikhlas itu sepertiga Al-Quran. Kemudian Nabi berkata lagi, alaisa ma'aka idza jaa nasrullah wal fath. Bukankah kamu hafal surat An-Nasr? Orang itu menjawab, ya. Qala, Nabi bersabda, rubu'ul Quran. An-Nasr itu seperempat Al-Quran. Kemudian Nabi berkata lagi, kamu hafalkan surat Al-Kafirun? Hafal ya Rasulullah. Nabi menjawab, rubu'ul Quran, itu pun seperempat Al-Quran. Kemudian Nabi bertanya lagi, alaisa ma'aka idza zulzilatil ardu. Nah, ini sebagaimana surat yang sedang kita bahas. Ya. Nabi bertanya, bukankah engkau hafal surat Al-Zilzal? Ya, idza zulzilatil ardu. Orang itu menjawab, bala, hafal ya Rasulullah. Qala rubu'ul Quran. Itu adalah seperempat Quran. Jadi maksudnya apa Bapak Ibu? Ya. Maksudnya kalau mau nikah cukup ngapalkan surat ieu. Ya. Yang penting hafal surat ini nikah, ya. Maksudnya orang itu tidak punya mahar Bapak Ibu. Ya, tidak punya mahar untuk menikah. Nah, maka dijadikan ayat Quran sebagai mahar. Ya. Nah, di Indonesia mah hebat Bapak Ibu, maharnya bukan Al-Ikhlas tapi Ar-Rahman. Oh, panjang gitu ya. Hebat Indonesia mah ya. Gitu. Nah, ini kaitan dengan surat Al-Zalzalah. Nah, kemudian ini belum selesai menerjemahkan ya. Kaitan dengan ayat famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Ini ada satu riwayat diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Sa'id bin Jubair, ia berkata, tatkala turun ayat wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi, dan mereka memberikan makan kepada orang yang dicintainya, kanal muslimuna yarawna annahum la yu'jaruna ala syai'il qalil. Orang-orang muslim berpikir, orang-orang muslim punya pandangan bahwa mereka tidak akan diberikan pahala karena amal yang sedikit. Idza a'tauhu, apabila mereka memberikannya. Wa kana akharuna yarawna annahum la yulamuna ala dzanbil yasir. Ya. Dan yang lain mereka berpikir, mereka memandang bahwa mereka tidak dicela karena perbuatan dosa yang ringan. Jadi ketika turun ayat wa yut'imuna ta'ama ala hubbi, dan mereka memberikan makan kepada orang yang dicintainya, orang muslim berpikir memiliki pandangan bahwa kalau orang itu mengerjakan amal sedikit diberikan pahala, tidak? Katanya enggak. Dulu begitu, ya. Kita enggak akan diberikan pahala karena amal yang sedikit, ya. Dan kita pun tidak akan dicela oleh Allah. Karena apa? Ala dzanbil yasir, karena dosa yang kecil. Ya, dosa yang ringan. Apa contohnya?
Ini contohnya al-kadzibah, bohong. Ya. Padahal sudah kita bahas, bohong dosa kecil, dosa besar, Bu. Nah, itu, ya. Nah, tapi pada saat itu menganggap bahwa bohong itu hal yang biasa. Wan nadhrah. Nadhrah itu apa? Melihat. Ya, melihat. Wal ghibah, dan juga gibah, ya, membicarakan keburukan orang lain. Wa asbahu dzalika, dan yang serupa dengan hal itu. Wa yaquluna, dan mereka berkata, innama wa'adallahu nar 'alal kabair. Ini cara pandang orang-orang muslim pada saat itu, bahwasanya Allah akan menjanjikan neraka, Allah akan memberikan neraka bagi orang-orang yang melakukan dosa besar, gitu. Jadi kenapa Allah menurunkan ayat faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara? Karena orang muslim pada saat itu berpikir bahwa kita ini akan disiksa, orang itu akan dimasukkan ke dalam neraka karena dosa besar. Kalau dosa kecil enggak, gitu, ya. Ya. Begitupun sebaliknya, kalau kita mengamalkan, beramal dengan amal yang kecil, dapat pahala tidak? Tidak. Ya. Orang muslim dulu berpikir begitu. Ya. Kalau kita mengerjakan amalnya sedikit, kecil, tidak akan diberikan pahala. Kalau kita mengerjakan dosanya dosa kecil, tidak akan disiksa. Ya. Makanya kalau kita ngasih kenceleng 2.000, dikasih pahala tuh. Mual. Ya, tidak akan. Ya. Tapi kalau ngenceleng 1 juta, baru dikasih pahala. Itu cara berpikir orang muslim pada saat itu. Maka kemudian Allah turunkan ayat, "Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yara." Kalau kita mengerjakan kebaikan sekecil apapun akan diperlihatkan. Ya. Tujuan diperlihatkan buat apa, Pak? Untuk dibalas. Ya. Jadi sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan akan dibalas oleh Allah, dan sekecil apapun keburukan yang kita lakukan akan dibalas oleh Allah. Tidak akan ada yang terlewat. Ya. Semuanya akan dibalas oleh Allah. Makanya Nabi mengingatkan, la tahqiranna min ma'ruf, jangan meremehkan kebaikan sekecil apapun. Ya. Kebaikan yang kecil itu contohnya apa, Bu? Apa? Ya. Tong kecereng 2.000 wae atunya. Ya. Walau tabassumu ala akhika shadaqah. Walaupun kau hanya sekedar senyum kepada saudaramu termasuk sedekah. Ya, jadi Bapak Ibu yang pagi ini belum sedekah, so, ya, gitu. Yang hari ini belum sedekah, silakan senyum. Ya, jadi tidak boleh kita meremehkan kebaikan sekecil apapun. Ya, karena bisa jadi Bapak Ibu, bisa jadi kebaikan yang kita anggap kecil, justru itulah yang menyelamatkan kita dari siksa api neraka. Kenapa? Karena kita ikhlas dengan kebaikan itu. Ya. Jadi walaupun kebaikan itu kecil, amal itu kecil, tapi kita ikhlas dalam mengerjakannya, bisa jadi itulah yang menyelamatkan orang itu dari siksa neraka. Ya. Bukankah di zaman Nabi ada seorang anak muda, dia curhat sama Nabi, sampai nangis dia sama Nabi. Kenapa? Ya Rasulullah, saya tidak bisa masuk surga seperti Abu Bakar. Abu Bakar adalah orang yang senantiasa membebaskan hamba sahaya, orang kaya. Ya. Saya tidak bisa seperti Utsman bin Affan yang ketika sedekah itu dengan jumlah 1.000 ekor unta. Ya. Dalam riwayat yang lain 700 unta ditambah dengan 300 kuda. Itu Utsman bin Affan. Di kesempatan yang lain Utsman bin Affan membeli sumur milik orang Yahudi dengan harga yang tinggi. Kemudian kata anak muda ini, saya juga tidak bisa seperti Abdurrahman bin Auf yang beliau mencedekahkan setengah hartanya. Kata Abdurrahman, ya Rasulullah, saya punya, kalau kita rupiahkan ya, saya punya 700 juta ya Rasulullah. Ya, yang setengahnya buat keluarga saya, setengahnya buat kaum muslimin. Bayangkan.
ya, setengahnya disedekahkan untuk kaum muslimin. 350 juta untuk kaum muslimin. Ya. Di sini ada yang sedekah 300,5 juta? Ada, nggak mau beja-beja. Ada insya Allah, ya, gitu. Nah, anak muda itu bilang begitu. Saya nggak bisa seperti sahabat-sahabat saya. Mereka masuk surga dengan harta-harta mereka. Kenapa? Saya nggak punya apa-apa ya Rasulullah. Ya. Tapi kemudian Nabi motivasi orang itu. Kata Nabi, kalau engkau ikhlas, apa yang kau berikan itu bisa menyelamatkanmu dari siksa api neraka. Akhirnya apa? Anak muda ini dia pulang ke rumahnya, kemudian dia bawa 3 butir kurma. Bapak Ibu, dia bawa 3 butir kurma. Dia datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, demi Allah, saya di rumah tidak punya apa-apa kecuali hanya kurma-kurma ini. Dan saya akan sedekahkan untuk kaum muslimin 3 butir kurma. 3 butir, Bapak Ibu. Ya, besar atau kecil? Kecil, sedikit 3 butir itu. Tapi apa jawaban Nabi? Keikhlasan anak muda itu, Nabi mengatakan, ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Jaga dirimu dari siksa api neraka walaupun kau bersedekah dengan 1 butir kurma. Masya Allah. Ya. Apalagi kalau Bapak Ibu sedekah untuk orang-orang yang hadir di majelis ilmu. Ini luar biasa. Ya, hari ini ada konsumsi? Ada. Masya Allah. Ya, tabarakallah buat yang bersedekah untuk pagi hari ini. Ya, ini sedekah untuk orang-orang yang baik, ini luar biasa. Ya, jadi Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan akan dibalas oleh Allah. Sedikit lagi, ya, kita sampai jam 6 ya, sampai jam 6. Konsumsi muatiis aman. Baik. Kita akan mulai Bapak Ibu tafsir dan tadabbur dari surat Al-Zilzal ini atau Al-Zalzalah ini. Di ayat yang pertama, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Itu ayatnya ada di pojok ya. Nah itu ketinggalnya. Terputus ya. Ya. Kalau di saya lengkap ayatnya ya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Harusnya itu ada idza. Nah ini Bapak Ibu. Ini ayatnya ya. Ya. Jadi tidak muncul di situ. Jadi ada idza zulzilatil ardu zilzalaha. Baik. Di dalam Al-Qur'an Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu baca Quran itu menemukan ada bentuk id sama idza. Ya. Jadi ada id dan idza. Apa bedanya? Kalau id itu menunjukkan waktu yang telah lalu. Nah ini. Jadi ada id, ada idza. Contoh misalkan wa idz qala, gitu ya. Wa idz qala Luqman. Id itu apa? Id itu menunjukkan waktu yang telah lalu, ya, waktu yang telah lalu. Sedangkan idza, kalau idza menunjukkan waktu yang akan datang, ya. Jadi kalau Bapak Ibu baca Al-Qur'an menemukan huruf id, maka itu menunjukkan waktu yang telah lalu, ya, sudah berlalu. Tapi kalau idza menunjukkan waktu yang akan datang. Begitu juga dengan ayat ini. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Sudah terjadi belum? Belum. Kapan terjadinya? Di waktu yang akan datang. Gitu ya. Di waktu yang akan datang itu menggunakan idza. Yang kedua, idza itu punya makna Bapak Ibu. Apa maknanya? Ya. Kalau Quran menggunakan huruf idza, satu menunjukkan waktu yang akan datang, yang kedua menunjukkan bahwa peristiwa itu pasti terjadi. Ya. Peristiwa itu pasti terjadi. Tidak mungkin tidak. Ya, jadi ini keindahan bahasa Arab, sama seperti kalau misalkan Bapak Ibu dalam Al-Qur'an menemukan ada huruf la dengan huruf lan. Ya. La gitu ya, dengan lan, lam tambah nun. Ya. Itu menunjukkan
kalau diterjemah tidak, tapi ada makna yang berbeda. Apa makna yang berbeda? Kalau la tidak, tapi satu saat mungkin iya. Ya. Tapi kalau lan, ketika dia mengatakan lan tidak, maka selamanya tidak. Contoh, ketika bapak mengatakan kepada seorang wanita, ya, kata bapak, aku tidak mencintaimu. Ini pakai huruf apa nih? Ya. Pakai huruf la atau lan? Nah, kalau pakai huruf la, aku tidak akan mencintaimu. Bisa jadi hanya pada saat itu. Ya. Besok mah berubah. Itu kalau pakai huruf la. Tapi kalau pakai huruf lan, ya, aku tidak akan mencintaimu. Sampai kapan? Gitu. Ya, selamanya pokoknya mah sampai irahage tuh bogoh. Gitu. Ya, itu kalau pakai huruf lan. Maka di dalam Al-Qur'an Allah mencantumkan ayat di dalam surat Al-Baqarah. Walan tardo ankal yahudu walan nasara. Orang Yahudi dan orang Nasrani tidak akan pernah ridho. Itu pakai lan. Artinya apa? Selamanya. Orang Yahudi dan orang Nasrani tidak akan pernah ridho. Ya, gitu. Nah, jadi kalau bapak bilang sama ibu, ya, kata bapak, saya tidak akan menikah lagi. Ya. Nah, itu pakai huruf mana tuh? Ya. Ya. Ibu kedah taros ke bapak, kela iya pakai huruf naon dia gitu. Huruf la tawalan gitu ya. Kalau bapak pakai la berarti, nah, hati-hati Bu. Ya, hati-hati. Tapi kalau kata bapak, enggak, saya pakai huruf lan, berarti selamanya tidak akan menikah lagi. Nah, gitu ya. Nah, begitu juga dengan idza. Idza itu menunjukkan waktu yang akan datang dan pasti terjadi. Ya, apabila bumi digoncangkan, memang belum terjadi, tapi pasti terjadi. Makna yang ketiga, idza itu Bapak Ibu aneh memang. Kenapa aneh? Orang itu yakin bahwa sesuatu itu pasti terjadi, tapi banyak orang melupakannya. Ya. Jadi kenapa Allah menggunakan huruf idza? Ya, karena dia punya makna. Pasti terjadi, tapi banyak orang yang melupakannya. Contoh, kematian itu pasti terjadi tidak Bu? Nah, tapi apakah setiap menit, setiap detik kita ingat kematian tidak? Tuh, ya, pura-pura kita lupa kan gitu ya. Biasanya Bapak Ibu ingat mati kalau apa? Nah, kan? Ketika sakit baru ingat mati. Ya, lamun keur susah, ya, baru ingat mati. Ya. Tapi kalau dapat nikmat, ingat mati tidak? Tuh, jarang. Orang ketika dia mendapatkan nikmat, dia ingat mati, jarang itu. Padahal kematian itu adalah sesuatu yang pasti. Ya, kematian itu pasti. Tapi banyak orang yang melalaikan, banyak orang yang lupa. Makanya Allah menggunakan huruf idza, ya, supaya menjadi pengingat bagi kita, bagi orang-orang yang beriman, ya. Idza zulzilatil ardu, ya. Zulzilat dari kata zalzala. Ya. Zalzala itu huruf dasarnya itu dari 3 huruf, ya. Zalala, ya. Zalala. Ya. Kemudian zalla jadi zalla. Jadi zulzilat, ya, dari makna dasarnya itu dari kata zalla. Zalla itu apa? Zalla itu adalah sesuatu yang meleset. Jadi punya makna meleset, tergelincir. Gitu. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 36, fa'azallahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fi. Lalu setan menggelincirkan keduanya. Ya, jadi setan menggelincirkan Nabi Adam dan Hawa. Ya, fa akhrajahuma mimma kana fi.
lalu keduanya dikeluarkan dari keadaan semula, yaitu dikeluarkan dari surga. Ya, jadi zalla itu terpeleset, ya, tergelincir. Nah sekarang bayangkan Bapak Ibu, kalau yang tergelincirnya itu bumi, ya, yang terplesetnya bumi gitu. Itu, ya, makanya kenapa disebut dengan zulzilah, ya. Nah kemudian zalzala itu adalah goncangan yang sangat keras dan terus menerus. Ya, jadi kenapa disebut dengan zalzala? Karena goncangannya dahsyat dan dia terus menerus, bukan sekali dua kali. Ya, Bapak Ibu pernah merasakan gempa nggak? Coba, ketika kita merasakan gempa nih, kebayangkan, ya, bagaimana kekhawatiran yang ada pada diri kita ketika gempa itu terjadi. Ya. Sebelum kemarin Turki itu, ya, sekarang korbannya berapa Pak Turki? 41.000, Masya Allah, ya, gitu. Cianjur, ya, gempa di Cianjur itu hanya dengan satu goncangan saja, itu bagaimana kemudian Allah menghancurkan satu daerah, ya. Nah ini Bapak Ibu, zalzala itu goncangannya goncangan yang sangat keras itu. Keras goncangannya, dan dia bukan hanya sekali dua kali, tapi terus-terusan. Ya, sangat dahsyat. Ya. Goncangan sekali saja kita luar biasa, bagaimana ketakutan yang terjadi. Ya. Ada orang lagi mandi, ketika merasakan goncangan, keluar di kamar mandi Bapak Ibu. Ya. Teringat pakai baju. Kenapa? Saking dahsyatnya, ya, ruas gitu. Ayo naon yuk keluar gitu. Ya, pas keluar diingatkan, tak pakai anduk gitu. Ya, itu kisah nyata itu, ya, bukan dongeng. Ada, ya, waktu peristiwa gempa kapan gitu, ya, ada yang cerita kepada saya, Ustaz, saudara saya itu nggak sadar gitu. Jadi ketika gempa terjadi lagi mandi, pas goyang, etama langsung keluar Bapak Ibu, langsung keluar ngobrol enon gitu. Betul, ini bukan dongeng, ya. Ya. Ini kisah nyata itu. Pas ngobrol, kata temannya, setelah goncangan itu agak berhenti, kamu nggak malu itu? Emang kenapa? Pas dia lihat dirinya nggak pakai baju Bapak Ibu, ya, baru sadar, astagfirullah. Kemudian dia tutup dirinya. Ya. Itu baru satu goncangan. Ya. Bagaimana dengan goncangan yang terus menerus dan sangat dahsyat? Makanya zulzilatil ardu zilzalaha mengingatkan kepada kita bahwa satu saat bumi yang aman, damai, sentosa yang kita tempati ini satu saat akan mengalami gerakan yang sangat dahsyat, ya, goncangan yang sangat dahsyat. Kalau Ibnu Abbas boleh menafsirkan dengan kalimat idza zulzilatil ardu zilzalaha, maknanya adalah taharrakat min asfaliha. Jadi bumi itu bergerak dari bagian bawahnya Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan bumi ini bulat, ya, kalau bumi ini bulat, maka dia akan digerakkan dari bawahnya. Dari bawah kemudian digerakkan. Nah itu. Ya. Jadi bergerak dari bagian bawah terus begitu. Ya, digoncangkan oleh Allah. Nah ini dahsyatnya luar biasa, tidak terbayang, ya. Makanya itu, ya. Jadi idza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi ini bergoncang dengan goncangan yang sangat dahsyat. Memang goncangan yang dahsyat belum terjadi, tapi satu saat goncangan itu pasti terjadi, ya, pasti terjadi. Ini yang mesti kita imani, ya. Baik Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, waktu kita sudah habis, ya, sudah jam 6 lebih. Dan kita baru bahas ayat yang pertama, ya. Kita baru bahas ayat yang pertama. Jadi nanti ada sesi ketiga, bahasan terkait dengan surat Al-Zilzal ini. Wallahu a'lam bishawab.